Bagaimana kita bisa membebaskan Palestina berdasarkan sejarah perjuangan Afrika Selatan melawan apartheid? Sejumlah besar demonstran memadati jalanan Cape Town, kota terbesar kedua di Afrika Selatan, untuk mengecam kejahatan keji yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Beberapa hari setelah itu, pemimpin Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menulis kritik tajam terhadap Israel. Diketahui juga bahwa pada tahun 2019, Afrika Selatan menurunkan status kedutaannya di Tel Aviv, dengan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Saat ini, Afrika Selatan termasuk di antara 130 negara yang mengakui Palestina yang diduduki sebagai negara merdeka. Mengapa Afrika Selatan peduli dengan konflik ini? Sejumlah negara Afrika seperti Nigeria, Libya, dan Senegal telah menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina yang tertindas. Namun, pengamat mungkin memperhatikan bahwa, tidak seperti negara Afrika lainnya, solidaritas dari Afrika Selatan tidak hanya berasal dari kelompok hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil, bahkan pemerintah sendiri terlibat. Bagi mereka yang memahami sedikit sejarah, jelas mengapa Afrika Selatan terus mendukung Palestina. Jawabannya sangat jelas. Negara yang pernah berjuang melawan rezim apartheid rasis selama bertahun-tahun tidak ingin melihat negara lain mengalami apa yang pernah mereka alami. Kejadian ini mengingatkan kita pada kebrutalan polisi, dari sistem apartheid yang pernah kita alami, kata Kashifa Achmat, 56 tahun, kepada France 24 dalam aksi pro-Palestina di Cape Town baru-baru ini. Banyak warga Afrika Selatan, terlepas dari afiliasi agama atau politik mereka, sangat prihatin dengan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka, yang mereka anggap serupa dengan apa yang mereka alami di era apartheid. Dalam laporan PBB yang dirilis pada tahun 2007, John Dugard, pakar hukum internasional asal Afrika Selatan yang memiliki integritas tak terbantahkan, menarik kesamaan antara situasi di Palestina dan Afrika Selatan, dengan mengatakan bahwa, di penghancuran besar-besaran rumah-rumah Palestina, perataan lahan pertanian, serangan militer, dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga Palestina jauh melebihi praktik serupa yang terjadi di apartheid Afrika Selatan. Selain itu, 16 hari setelah dibebaskan dari penjara, Nelson Mandela bertemu Yasser Arafat di Bandara Lusaka di Zambia dan menyambutnya dengan hangat. Setelah itu, ia mengatakan kepada media, "Saya percaya ada banyak kesamaan antara perjuangan kami dan perjuangan rakyat Palestina." Beberapa laporan menyebutkan bahwa selama perjuangan ANC Afrika Selatan melawan rezim apartheid, ada hubungan yang mengikat mereka dengan Palestina, yakni perjuangan untuk keadilan sosial dan pembebasan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa African National Congress, ANC, mendapat pelatihan dari Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Demikian pula, dalam surat yang baru-baru ini ditulis oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, ia mengatakan, "Bagi semua yang percaya pada kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia, kita tidak bisa tidak tersentuh dan bahkan marah atas rasa sakit dan penghinaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Karena itu mengingatkan kita pada penderitaan kita sendiri." Bagaimana kita bisa membebaskan Palestina? Dengan melihat bagaimana Afrika Selatan melawan apartheid melalui perlawanan dan membangun hubungan dengan berbagai negara seperti Uni Soviet, Nigeria, Zambia, Tanzania, Aljazair, Costa Rica, dan sejumlah negara lainnya, ada banyak pelajaran yang bisa dipelajari oleh Palestina dan para pendukungnya di seluruh dunia. Penting untuk dicatat bahwa negara-negara lain seperti Swaziland dan Lesotho, yang bergantung secara ekonomi pada Afrika Selatan, juga mendukung rakyat yang tertindas selama rezim apartheid. Selain dukungan lisan, beberapa negara yang disebutkan tadi melangkah lebih jauh. Menurut beberapa sumber, Uni Soviet memberikan dukungan militer, dan negara-negara seperti Nigeria mengumpulkan dana untuk mendukung gerakan yang berjuang mengakhiri apartheid. Pada tahun 1978, akun dana bantuan Afrika Selatan, SARF, mencapai 28 juta dolar. Beasiswa juga diberikan kepada penduduk asli Afrika Selatan. Misalnya, pada suatu waktu, pegawai negeri Nigeria diwajibkan untuk mendukung secara finansial gerakan melawan apartheid di Afrika Selatan melalui potongan gaji bulanan mereka.